Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita bertemu di pertemuan kelima tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, langsung saja. Nah, topik yang akan dibahas ada beberapa poin, jadi langsung saja ya. Dari mulai poin yang pertama, jelaskan mengapa harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu penting. Nah, jadi pada masa ini tuh kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba gilirannya untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk menghormatikan antara kewajiban dan hak di sini ya. Nah, lalu selanjutnya adalah jelaskan sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Jadi, sumber historis itu awal mulanya secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah dan natural rights yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, hak milik. Dan selanjutnya tentang revolusi Amerika, Magna Carta dan revolusi Prancis. Nah, di sini itu saya perlu tekankan dalam Magna Carta piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja. Yaitu selanjutnya oleh revolusi Amerika tahun 1276, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris menjadi negara merdeka. Dan terakhir revolusi Prancis, yaitu perlawanan Prancis terhadap kerajaan sendiri, yaitu Louis XV yang semena-mena mengabsolut hasil hak tersebut. Selanjutnya dari sumber psikologis, dari gejala sosiologis baik bergejala dalam masyarakat, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Nah, setelah Orde Baru tumbang, itu muncullah oligarki, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak dan kekuasaan. Kemudian sosial cultural animosity, gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib. Nah, akhirnya pada Indonesia baru ini harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Nah, inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak dan warga negara. Lalu secara sumber politik, proses dan hasil perubahan UUD NKRI 45 yang terjadi pada era reformasi ini muncul sebagai tuntutan reformasi pada masyarakat. Nah, tuntutan itu disampaikan oleh mulai dari reformasi oleh forum-forum tentunya mahasiswa, yaitu tentang UUD NKRI terkaitan dengan dinamika hak asasi di Indonesia. Ya. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana dinamika dan apa saja tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, jadi di sini ada beberapa pokok yang saya akan sampaikan. Jadi dalam ihwal pendidikan kewarganegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terdapat meluasnya hak warga negara, yaitu perubahan kata pengajar menjadi pendidikan pada Undang-Undang NRI ayat 1 berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Lalu perubahan UUD NRI tahun 45 juga masukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan mengukuhkan pesan negara, yaitu dalam ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial mewujudkan negara kesejahteraan. Nah, sebelum diubah pasal 34 UUD NRI 45 itu ditetapkan tanpa ayat. Setelah perubahan itu memiliki 4 ayat. Nah, perubahan ketentuan ini memenuhi kesejahteraan sosial yang sangat lengkap daripada sebelumnya, yang merupakan wujud negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Lalu dalam ihwal keamanan negara, yaitu menunjukkan
Siskam Merata. Siskam Merata ini dipilih untuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Siskam Merata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 45 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuasaan rakyat. Nah, di sini perlu sistem pertahanan keamanan rakyat itu sangat rakyat semesta ya. Lalu selanjutnya jelaskan apa esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi secara agama itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Nah, lalu pendidikan dan kebudayaan melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Lalu pertahanan keamanan, pelaksanaan Siskam Merata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu selanjutnya adalah bagaimana UUD 45 mengatur tentang konsep itu sendiri. Jadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebar dalam berbagai pasal UUD 1945. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama pada pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan wajib menjunjung hukum. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya ambil andil pembelaan negara. Lalu selanjutnya jelaskan bagaimana hubungan antara bangsa negara dan warga negara. Status asas syarat kewarganegaraan, yaitu status menurut George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif. Warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Status negatif, negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap negara lain. Status aktif, negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Status pasif. Status pasif di sini kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Nah, lalu selanjutnya untuk asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, asas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, yaitu ius soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan kewarganegaraan setiap orang. Kemudian kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya ada syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktunya mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sendiri, paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sajasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, tidak pernah dijatuhi pidana, dan jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan menjadi warga negara mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itu dulu, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.